Kita luaskan wawasan dulu ya dengan semesta istilah. Mungkin kebetulan kamu buka buku bahasa Inggris atau buku filsafat agama, ada banyak istilah yang konotasinya mengarah pada ateisme. Ateisme sendiri oke. Ada istilah non-teis. Kalau non-teis itu berarti tidak ada hubungannya dengan teis, tidak ada hubungannya dengan Tuhan, atau tidak pakai Tuhan, itu non-teis. Kalau ateis kan definisi umumnya tidak percaya Tuhan. Kalau non-teis tidak pakai Tuhan. Ayo kita diskusi tentang alam semesta tapi non-teis ya, itu bisa. Makanya Buddha itu kadang-kadang disebut agama yang non-teis. Terus ada juga istilah antiteis. Antiteisme. Kalau antiteisme itu ateis, tapi punya kecenderungan provokatif. Tidak sekedar tidak percaya Tuhan, dia juga menyerang doktrin-doktrin ketuhanan. Antiteis itu dekat dengan ateisme yang aktif atau ateisme yang kuat. Kan ada ateisme yang lemah. Ateisme yang lemah itu pokoknya aku tidak percaya Tuhan, titik. Tidak ngomong-ngomong ke orang juga tidak apa-apa, sih penting aku tidak percaya. Ora ono Gusti Allah bintiha. Itu ateis yang lemah. Ateis yang kuat itu biasanya coraknya antiteis. Ada antinya di depan. Jadi tidak sekedar kafir, tapi juga provokatif, bahkan destruktif. Makanya Dajjal itu kalau di dunia Kristen disebut antikris, antikristus, anti Mesias. Oke, itu antiteis. Jadi dibedain ya kalau pakai istilah. Kalau yang ateis itu yang tidak percaya, titik. Kalau yang non-teis itu yang tidak ada hubungannya, tidak perlu dibahas, sama antiteis. Kalau antiteis ini ya sudah, nah mungkin menyerang, nantang debat, aksinya provokatif, nah itu antiteis. Terus ada lagi apateis. Ya, apateisme itu beda sama ateis dalam aspek dia praktikal. Nanti ada penjelasan agak panjang. Jadi pragmatis ateisme itu namanya apateis. Ateisme praktis itu namanya apateis. Misalnya kamu ngakunya percaya sama Allah, tapi kamu juga maling, kamu juga Quran aja dikorupsi, kamu juga, itu ateis. Orang haji aja duitnya dihabisin, dikorupsi buat haji, bagi-bagi buat keluarganya. Itu kalau pakai teori ini namanya ateis. Batinnya sih ngaku percaya Tuhan, tapi perilakunya enggak. Hari ini kan banyak orang jenis itu. Percaya syahadat sih, percaya Allah ada sih Pak, percaya. Tapi kelakuannya ngalah-ngalahi yang kafir, ngalah-ngalahi yang murtad. Itu apateis, practical atheism. Ada agnosticism. Agnosticism itu agak gandeng sama antiteism. Cuma agnosticism itu sifatnya skeptis, tidak percaya orang bisa ketemu Tuhan dengan akalnya, tidak percaya orang bisa memahami Tuhan pakai akalnya, tidak percaya orang bisa ngerti tentang Tuhan. Itu agnostik. Akal tidak akan mampu memahami Tuhan, manusia tidak akan bisa menangkap Tuhan. Jadi ya, nah itu agnostik. Sifatnya cenderung epistemologis. Kalau
Ateis ini cenderung praksis, cenderung urusan percaya tidak percaya. Tapi kalau agnostik ini urusan pengetahuan yang sifatnya skeptis. Tidak mungkin lah orang bisa memahami Tuhan. Yang kamu sembah itu kan cuma persepsimu, definisimu sendiri-sendiri tentang Tuhan. Itu agnostik. Ada lagi yang nggak pakai A tapi pakai I, Ignosticism. Ignosticism ini nanti kita ketemunya dengan positivisme logik. Minggu depan kita ngomong ini agnosticism, termasuk ignosticism. Definisinya adalah non-cognitive theology. Semua yang diomongkan oleh agama, khususnya tentang Tuhan, itu meaningless, nggak ada gunanya, nggak masuk akal. Itu ignosticism. Jadi masih dekat sama agnosticism. Kalau yang bawah-bawah itu istilah-istilah populer yang sering dipakai di buku-buku. Misalnya anti-religion. Anti-religion ini kadang-kadang tidak sama persis dengan ateis. Hari ini banyak orang barat yang punya jargon religion no, spirituality yes. Beragama tanpa Tuhan banyak. Tidak seneng dengan agama formal, tapi kalau Tuhan, kalau spiritualitas, ya tidak apa-apa. Kenapa tidak seneng agama formal? Karena dogmatis, ngatur hidup yang kadang-kadang tidak kontekstual. Ya seperti kritiknya orientalis pada agama-agama kan itu. Apalagi Islam. Islam itu kan agama yang paling sering dituduh totaliter. Totaliter itu berarti agama yang ngurusi kehidupan dari A sampai Z. Kamu kan merasa bangga kalau dibilang Islam itu lengkap, ngurusi mulai bangun tidur sampai tidur lagi, mulai kamu kecil. Itu justru dikritik oleh orang barat. Agama yang totaliter itu mandek, tidak berkembang, karena sudah dipatenkan semua. Ya kan, mulai urusan kencing sampai urusan itu kan diatur. Zaman saya dulu di pondok, kalau kencing harus jongkok, kakinya diangkat dikit yang sebelah, kan gitu. Nggak boleh ngadep kiblat. Terus kalau sudah mau selesai harus dehem 2 kali. Biar tuntas loh. Kalau kamu ngaji kitab kuning nggak ada itu. Jadi harus jongkok, kakinya diangkat sebelah. Terus kalau bisa pakai baju, jangan celana, tapi semacam sarung, jadi diangkat gampang. Kalau celana ya dicopot semua, jangan ngadep kiblat. Dan setelah mau selesai dem 2 kali, biar tuntas. Diatur sampai sedetail itu. Ini kan mandek dalam arti gimana kalau kamu ke hotel, kamu ke mall, kamu mau kencing sambil nongkrong itu, kamu bisa dipukuli sama cleaning service-nya. Karena tempat kencingnya enggak untuk kencing jongkok. Ya kan? Kan ada Pak yang buat orang buang air itu yang ada kamarnya. Iya kan? Tapi kan tetap konstruksinya nggak sama dengan teologimu. Dan kamu juga nggak nyamin bisa kan pakai itu. Biasanya kalau kamu keluar kan basah semua. Biasanya gue cedok, gue semprot, terus mesti teles kabeh. Oke. Itu anti-religion. Jadi nggak setuju dengan agama formal, karena itu tadi sok ngatur, totaliter, orang jadi nggak bebas. Agama ya jangan terlalu usil lah maunya mereka. Diurusi aja spiritualitas. Kalau diurusi semua, lah zaman berubah ya.
realitas ini dinamis nih. Gimana kalau sudah dipaten harus kayak gitu? Susah. Makanya terus mereka jadi anti sama agama formal. Ini kan yang terus mati-matian diupayakan para pembaharu dengan ijtihadnya, dengan melenturkan cara berpikir, dengan membuka lebar-lebar pemikiran baru, epistemologi baru. Dan yang terakhir, yang sering disambungkan dengan ateisme itu secular humanism, humanisme yang sekuler. Ini jasanya, bukan jasanya, diawali oleh Sartre, existential humanism, yang digabung dengan teorinya Immanuel Kant. Lahirlah secular humanism, humanisme sekuler. Kenapa sih sekuler? Karena sekuler itu kan agama urusan agama, dunia urusan dunia. Sekuler kalau dibiarkan, apalagi diradikalkan, dia pasti akan jadi deistik. Deistik itu percaya sih sama Allah, percaya sih sama Tuhan, cuma Tuhan sekarang gak ada gunanya. Alam semesta sudah bekerja sesuai aturannya, sudah ada sunatullahnya, sudah ada polanya. Allah sekarang sedang di Lauhil Mahfuz sana, mungkin gak tahu lagi ngapain, mungkin lagi nongkrong atau nonton sepak bola. Pokoknya dia gak ngurusi dunia, sudah ada sunatullahnya. Itu deisme. Bisa jadi kelanjutannya sekularisme. Deisme lama-lama bisa melahirkan agnostisisme. Ketika Tuhan semakin jauh, semakin disakralkan, orang lama-lama jadi ragu. Apa iya sih Tuhan ini ada benar? Alam semesta ini mungkin dulu nggak dari Tuhan, kok ini ada kebetulan-kebetulan kosmis yang sifatnya evolutif, struggle for the fittest, yang kuat yang menang, dan lahirlah alam ini. Jadi bukan dari Allah sebenarnya, itu bikin-bikinan kita aja. Dari sekuler jadi deis, jadi agnostik, ya nanti ujungnya tetap jadi ateis. Makanya kenapa banyak orang nyuruh hati-hati sama sekularisme. Karena kalau tidak hati-hati, sekularisme di satu titik bagus, nyuruh kita profesional, nggak cengeng, mandiri. Tapi di satu sisi hati-hati memposisikan peran Tuhan. Karena semakin lama dia bisa semakin terpinggirkan, semakin tidak penting. Hari ini kan bisa kamu rasakan sejauh mana Tuhan itu penting. Paling kamu butuh kalau pas lagi ada masalah, ya kan? Kalau pas lagi sakit baru ingat Tuhan. Kalau pas lagi mau ujian baru mikir berdoa. Kalau pas lagi selalu begitu, ndak vital. Nah itu secular humanism, humanisme sekuler. Dan sekarang banyak lembaga-lembaga di barat yang sebenarnya dia ateis, cuma pakai istilah humanisme atau sekularisme. Tokoh-tokohnya biasanya agnostik. Nah, jadi kalau kalian lihat istilah-istilah itu di buku-buku atau di internet, pasti tidak akan jauh konotasinya dengan ateisme.